Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita pagi ini adalah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali kita menghadapi permasalahan hidup, biasanya kita langsung mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi, mengkambing hitamkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan. Ini menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rencana Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan dan nyaman. Kita berharap rancangan Tuhan berjalan seperti yang kita inginkan. Kita ingin Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk ke dalam rancangannya, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan, sampai Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Rancangan Tuhan selalu baik adanya. Namun dalam prosesnya, terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Kalau kita memberontak kepada Tuhan saat diproses, maka proses yang harus kita jalani justru akan berlangsung lama, seperti yang dialami bangsa Israel. Supaya kita kuat dalam menjalani proses, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa, kerendahan hati, kasih, dan belas kasihan. Dengan meneladani Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar, dan tetap kita bersyukur. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus akan bersepakat dengan Tuhan.
menaklukkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat. Berpikir seperti Kristus berpikir dan punya hati seperti Dia. Kunci kemenangan dalam menjalani proses. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan Yesus yang selalu memberi kebaikan dan kemurahan setiap hari, sehingga kami dapat memiliki kemurahan hati, kasih, dan belas kasihan kepada semua orang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.